Dan di antara sahabat yang akan kita pelajari sekarang adalah yang mulia Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, min kibaris sahabah, termasuk pembesarnya sahabat. Sampai-sampai ketika Umar bin Khattab hampir wafat, beliau diminta orang-orang untuk menulis siapa yang berhak jadi khalifah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, seandainya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah masih hidup, niscaya langsung saya tunjuk dia jadi khalifah. Saking terpercayanya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, man ahabba Abu Bakrin faqad aqamad din. Ya, ini keutamaan secara umum para sahabat. Barang siapa mencintai Abu Bakar, faqad aqamad din, maka dia menegakkan agama. Wa man ahabba Umar faqad awdahas sabil. Barang siapa mencintai Umar, maka dia menerangi jalan. Wa man ahabba Utsman, barang siapa yang mencintai Utsman, faqad istanara binurillah, maka dia mencari cahaya Allah. Wa man ahabba Aliyan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dan barang siapa mencintai Ali, berarti dia berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Wa man qala al husna fi ashabi Rasulillah, dan barang siapa yang berkata yang baik-baik, berkata yang baik-baik kepada sahabat-sahabat Nabi, faqad bari'a minan nifaq, maka dia selamat dari penyakit kemunafikan. Karena ciri orang munafik pada zaman itu adalah bughdhuhum lis sahabah, mereka benci kepada sahabat. Ya, membenci sahabat itu bisa murtad. Serius. Membenci sahabat bisa memurtadkan seseorang. Karena Allah ridho kepada mereka. Bagaimana kita membenci apa yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Taib, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu, beliau min kibaris sahabat, termasuk pembesarnya sahabat. Wa minas sabiqin al-awwalin ilal Islam. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah termasuk yang awal-awal masuk Islam. Termasuk yang pertama-tama masuk Islam. Dan kita mempelajari sirah beliau melalui 3 poin. Yang pertama, manaqibuhu. Kita akan mempelajari keutamaan-keutamaan beliau. Yang kedua, mawaqifuhu fil Islam, sikap-sikap keteladanan beliau di dalam Islam. Dan yang ketiga, mawaiduhu, nasihat-nasihat beliau. Kita mulai dari yang pertama, manaqibuhu, keutamaan-keutamaan. Awalan, keutamaan beliau yang pertama, wa min manaqibihi radhiyallahu anhu annahu ahadul asyra al masyhud lahum bil jannah. Keutamaan yang pertama adalah beliau satu di antara 10 orang yang telah disaksikan Nabi masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abu Waqqas fil jannah, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah fil jannah, kemudian Talha bin Ubaidillah fil jannah, Az-Zubair bin Awwam fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Dia termasuk, beliau dicantumkan termasuk satu di antara 10 orang yang berhak jadi khalifah. Yang masuk apa? Masuk surga. Dan beliau juga berhak jadi khalifah, tapi beliau wafat duluan. Tsaniyan, wa min manaqibihi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaranahu fil madh bisyaikhan Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Dan termasuk keutamaan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, siapa namanya Abu Ubaidah? Amir. Abu Ubaidah Amir Ibnul Jarrah. Tapi namanya, kunyahnya lebih apa? Lebih terkenal daripada nama asli. Seperti Abu Bakar, nama aslinya Abdullah. Nama aslinya terlupakan. Yang diingat nama kunyah, bukan nama asli, yaitu Abu Bakar. Termasuk keutamaan beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandingkan pujian kepada beliau dengan pujian kepada syaikhan Abu Bakar dan Umar. Rasulullah memuji Abu Bakar, Rasulullah memuji Umar, Rasulullah memuji
Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Qala, Rasulullah mengatakan, ni'mar rajul Abu Bakar, sebaik-baik manusia orang, sebaik-baik laki-laki Abu Bakar. Ni'mar rajul Umar, sebaik-baik laki-laki Umar. Setelah itu yang ketiga, ya, ni'mar rajul Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, sebaik-baik laki adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Itu yang nomor dua. Nomor tiga, wa min manaqibihi radhiyallahu anhu annahu akhabbun nasi ila Rasulillah ba'da syaikhan, bahwa termasuk keutamaan beliau adalah termasuk orang yang paling dicintai Allah setelah Abu Bakar dan Umar. An Abdullah ibni Syaqiq qal qultu li Aisyah, ada seorang bertanya kepada Aisyah, ibunda kita Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah. Seorang tadi bertanya, Abdullah bin Syaqiq bertanya, ayu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ahabba ilaihi, wahai Aisyah ibunda, siapakah sahabat-sahabat Nabi yang paling dicintai oleh Nabi? Qalat, maka Aisyah menjawab, Abu Bakrin. Siapa bang? Bapaknya sendiri, ayahandanya ibunda kita. Qultu thumma man, kemudian aku tanya lagi, siapa setelah itu? Qalat Umar. Qultu thumma man, kemudian aku tanya lagi, siapa lagi yang paling dicintai Nabi? Qalat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Qultu thumma man, terus siapa lagi? Fasakatat, maka Aisyah terdiam, tidak melanjutkan. Antum tahu Umar bin Khattab? Bukan tegas, itu kan ya, keras. Tapi ada orang yang disungkani sama Umar. Siapa orang yang disungkani Umar? Ya mestilah kita belajar beliau, ya mesti jawabannya itu. Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Seandainya kok saya bertanya itu tidak ketika kajian Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ya mungkin antum nggak tahu jawabannya. Tapi karena pertanyaan itu ketika kita sedang mempelajari siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ya kira-kira tapi betul gitu ya. Abu Ubaidah Jarrah ini sahabat yang disungkani Umar. Umar ini kalau seandainya pendapatnya beda dengan pendapatnya sahabat yang lain, maka berani. Tapi kalau yang berbeda ini Abu Ubaidah, beliau menghormati. Ya, tahu kan Umar, kalau berselisih sama seorang dan beliau meyakini kebenarannya, kuat dalam mempertahankan pendapatnya. Tapi kalau sama Abu Ubaidah, beliau itu tidak enak sama beliau. Menghormati Abu Ubaidah bin Jarrah. Saya sangat hormat kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Rabi'an, yang keempat, wa min manaqibi annau salihun lil khilafah. Termasuk keutamaan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, beliau adalah orang yang berhak dan mampu untuk menjadi khalifah. Wa ahlun laha, dan dia adalah ahlinya untuk menjadi khalifah. Tapi beliau umurnya tidak panjang, dalam artian beliau wafat duluan. Di zaman siapa wafatnya? Umar bin Khattab. Nanti kita jelaskan. An Abi Mulaikah qal, dari Abi Mulaikah qal sami'tu Aisyah, aku bertanya kepada ibunda Aisyah, As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, suilat, aku mendengar ibunda kita Aisyah ditanya, man kana Rasulullah mustahlifan lau istahlafahu, siapa yang seandainya Rasulullah itu menunjuk khalifah, kira-kira siapa yang ditunjuk Nabi? Nabi menunjuk khalifah apa enggak? Saya mau tanya, Nabi menunjuk enggak sebelum wafatnya beliau menunjuk khalifah apa enggak? Enggak. Ini ada seorang tabi'in tanya, kalau sekiranya Rasulullah menunjuk pada waktu itu, kira-kira siapa yang ditunjuk? Qalat, Aisyah mengatakan, Abu Bakrin, Abu Bakar. Ini dalil boleh menyebut nama orang tua langsung ketika tidak memanggil. Paham nggak maksudnya? Boleh menyebut nama orang tuanya dengan nama aslinya, ya, tanpa menyertakan ayahanda, tanpa menyertakan bapak, ketika sekedar menyebut bukan memanggil. Paham nggak maksudnya? Kalau memanggil nggak boleh. Aisyah ngomong, hei Abu Bakar, juga boleh. Tapi ketika beliau menyebutkan sesuatu yang di situ ada Abu Bakar, beliau mengatakan Abu Bakrin.
Tapi ketika beliau berkata kepada ayahandanya nggak mungkin ngomong kayak gitu, mesti ya abati, oh ya abi, yang gitu. Abu Bakrin, qila laha summa man ba'da Abi Bakrin, kemudian siapa setelah Abu Bakar? Qalat Umar. Jadi Rasulullah tidak pernah nunjuk khalifah. Rasulullah wafat, tidak ada wasiat satupun yang menunjukkan siapa pengganti beliau, karena beliau tidak menunjuk. Tetapi beliau memberikan qarain, indikasi-indikasi yang kalau diteliti oleh sahabat mengerucut kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Rasulullah ketika sakit parah, sakit menjelang kematian, beliau berkata kepada Aisyah, tolong perintahkan Abu Bakar untuk ngimami sholat. Ngimami sholat berarti ngimami umatnya Nabi, betul? Menjadi pemimpin umatnya Nabi meskipun dalam sholat. Kata Aisyah, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar bapakku itu kalau sholat gampang nangis. Saya khawatir orang-orang akan pesimis, khawatir mereka pesimis terhadap kesembuhanmu, karena Abu Bakar kalau ngimami gampang nangis. Lebih baik Umar ya Rasulullah yang ngimami sholat. Marah Rasulullah dan mengatakan, mur Abu Bakar, perintahkan Abu Bakar untuk sholat dengan manusia. Diulangilah sama lagi Aisyah. Maka Rasulullah marah dan mengatakan, pokoknya harus Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar yang ngimami. Ketika Abu Bakar ngimami sholat, di belakangnya ada sahabat, dan bukan sahabat sembarangan, sahabat-sahabat kibar. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka apa? Tirai. Terus tersenyum Rasulullah. Tersenyum itu alamat ridho apa alamat kebencian? Alamat tanda ridho. Maka ketika Rasulullah buka tirai itu, para sahabat sampai terfitnah dalam sholatnya, saking senangnya. Nah, saking senangnya para sahabat sampai, lu Rasulullah sehat gitu. Rasulullah berjalan kemudian ngasih isyarat bahwa tetap kalian sama siapa? Abu Bakar. Jangan membatalkan sholat kalian gitu maksudnya. Tetap membatalkan. Dan juga telah datang seorang wanita ke Rasulullah. Kemudian wanita ini berkata, kalau sekiranya lain kali aku kesini tidak menjumpaimu ya Rasulullah, sedangkan aku bertanya sesuatu, kepada siapa aku bertanya? Apa kata Rasulullah? Abu Bakar. Datangilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Dan Rasulullah wafat, beliau dikelilingi keluarganya Abu Bakar. Rasulullah wafat sedangkan beliau dalam pangkuan Aisyah. Ya, ketika anaknya Abu Bakar yang lain datang menjenguk Rasulullah, siapa namanya? Abdurrahman bin Abi Bakar. Ketika Rasulullah sakit keras, hampir wafat, ya dipelukkan Aisyah, dipangku sama Aisyah. Aisyah apanya Abu Bakar? Anaknya Abu Bakar. Datanglah anak Abu Bakar yang lain, siapa namanya? Abdurrahman. Pada waktu itu Abdurrahman bawa siwak, dilihatin sama Nabi. Ini Rasulullah sakit keras ini, dilihatin sama Nabi. Terus Aisyah itu tahu kalau Rasulullah itu suka dengan apa? Siwak. Ditawari sama Aisyah. Rasulullah ngasih isyarat iya. Maka diambilkan siwak sama Aisyah. Siwak kan keras tuh kan? Maka dilunakkan sama Aisyah, digigit sama Aisyah. Maka kata Aisyah, termasuk ya kemuliaan, termasuk yang Allah berikan, nikmat, anugerah yang Allah berikan kepadaku adalah Allah menjadikan ludahku bertemu dengan ludahnya Nabi sebelum kematiannya. Ya. Makanya siwak ini luar biasa. Sampai Rasulullah sebelum wafat siwak. Dan siwak ini luar biasa. Setan berusaha untuk melupakan kita dengan siwak. Kalau kita pakai siwak mesti belum habis sudah hilang. Ya. Karena setan suruh berusaha untuk ya menghilangkan siwak itu. Ya. Ada di sini yang pakai siwak sampai habis. Hilang kan? Ya. Tapi banyak juga yang bisa habis. Lah, setelah itu siapa ya Aisyah, ibunda Umar. Setelah Abu Bakar, Umar. Lah kalau Umar ditunjuk langsung sama Abu Bakar, Abu Bakar gak pakai isyarat, langsung tunjuk. Umar bin Khattab wasiat. Pada waktu itu para sahabat di mana posisinya? Sedang perang. Para sahabat perang maka Abu Bakar As-Siddiq dengan basirahnya, dengan hikmahnya,
langsung menunjuk Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah kematian beliau. Ya. Dan ini termasuk min hasanati Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk keutamaan Abu Bakar As-Siddiq adalah menunjuk Khalifah Umar. Dan ini yang sering saya katakan dulu, termasuk kehebatan, keutamaan, keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq yang jarang ditulis sebagai keutamaan adalah apa? Menunjuk Umar sebelum wafatnya beliau. Kebanyakan kan membunuh, memberantas apa? Nabi palsu. Terus membasmi orang yang ingkar zakat, membasmi orang yang murtad. Kan gitu yang ditulis-tulis. Padahal ada satu yang ini luar biasa, yaitu apa tadi? Menunjuk Umar bin Khattab sebelum kematiannya. Jadi apapun yang dilakukan Umar berupa kebaikan ketika jadi khalifah, insya Allah Abu Bakar dapat bagian pahalanya. Basironya kuat Abu Bakar ini. Alat. Kemudian tabi ini bertanya, man ba'da Umar? Siapa pada waktu itu yang jadi setelah Umar? Qalat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Setelah Umar, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Tapi masalahnya Abu Ubaidah ini wafat di pemerintahnya siapa? Umar. Dan kita nggak boleh mengandai kalau seandainya ya gitu nggak boleh. Ya. Tapi itu menunjukkan keutamanya siapa? Abu Ubaidah. Umar mengatakan Abu Ubaidah sudah wafat. Kalau nggak wafat, aku tunjuk langsung Abu Ubaidah. Nggak pakai 6 orang ini. Kan Umar wafat kan nunjuk 6 orang toh. Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Waqqas, terus Talha bin Ubaidillah, terus Az-Zubair bin Awam. Sa'd bin Waqqas sudah kan 6 orang. Ya. Karena kata Umar bin Khattab, Abu Ubaidah sudah wafat. Coba kalau masih hidup, langsung saya tunjuk dia. Dan omongannya Umar ini berdasarkan hadis Nabi. Nabi mengatakan amin hadhil ummah Abu Ubaidah. Manusia yang paling terpercaya dalam umat ini. Saya mau tanya, julukannya Nabi itu apa? Sebelum beliau jadi Nabi, dijuluki apa? Al-Amin, Al-Amin, orang yang amanat, orang yang terpercaya kan? Lah, gelar yang disematkan oleh manusia pada zaman itu kepada Rasulullah, itu nanti Rasulullah serahkan kepada Abu Ubaidah. Dan Rasulullah mengatakan aminu hadil ummah, kepercayaan umat ini. Maka seandainya hidup langsung dipilih sama Umar. Tapi karena beliau wafat, maka Umar menyebutkan 6 orang ini. Tapi kalau kita ditanya utama mana Abu Ubaidah dengan Utsman, jawabannya Utsman. Tetap Utsman jawabannya ya. Kemudian jangan diartikan berarti Abu Ubaidah lebih afdal daripada Utsman ya. Kemudian, tetapi hadis-hadis ini menunjukkan keutamaan siapa? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu khina uhtudhirah. Umar ketika sakaratul maut hampir wafat, beliau berkata, "Lau kana Abu Ubaidah hayyan labayatuhu." Kalau sekiranya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah masih hidup, niscaya benar-benar aku langsung baiatnya. Kalau masih hidup, tapi kan sudah wafat. Walamma waliya Umar, ketika Umar menjadi khalifah, ketika Abu Bakar jadi khalifah, panglima perangnya yang melawan siapapun, ya sering ditugaskan Abu Bakar adalah Khalid bin Walid. Ketika Umar jadi khalifah, Umar langsung memberhentikan Khalid, dipecat Khalid, dalam tanda kutip diberhentikan Khalid. Terus diganti siapa? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Khalid ini kalau perang nggak pernah kalah. Perang ada Khalid menang gitu lah. Umar ini orang yang perhatian masalah tauhid ini. Khawatir kalau diteruskan, ini orang-orang mengkultuskan Khalid. Dan itu bahaya. Itu menyebabkan kekalahan. Ini yang nggak di Umar itu segitunya, ya. Itu penyebab kekalahan. Kalau sampai para sahabat mengkultuskannya, kalau perang pada Khalid itu pasti menang. Itu justru menyebabkan apa? Kekalahan. Karena Allah nggak mau diduakan. Maka diganti oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Dan para sahabat itu lillah wa fillah. Tidak ada orang saya aja yang jadi panglima. Tidak ada. Sami'na wa ata'na. Khalid pun sami'na wa ata'na. Khalid ini selalu menang kalau perang. Bahkan ketika kaum muslimin perang Uhud itu yang jadi panglimanya orang kafir Quraisy adalah siapa? Khalid bin Walid. Selalu menang. Nah, diberhentikan sama Umar. Masih ingat kan ada sahabat Nabi yang berbaiat di bawah pohon? Ingat cerita itu? Dulu Sirah Nabawiyah saya ceritakan itu di zamannya Umar bin Khattab
itu pohon masih ada. Orang-orang ngalap berkah di situ. Karena kan ada ayatnya kan. Ya, yubayyi'unaka tahta syajarah, yang telah membaiatmu di bawah asyajarah, pohon. Orang-orang cari mana pohon yang ada di Al-Qur'an itu. Nah, sekarang itu anehnya ada yang mengklaim itu pohon masih hidup. Kalau nggak salah di Jordania apa di mana katanya gitu. Di Tabaruki, di ngalap berkahi. Ketika Umar tahu itu langsung Umar menyuruh untuk apa? Tebang. Ya, Umar perhatian masalah kesyirikan. Semua sahabat perhatiannya. Maka Khalid bin Walid diberhentikan. Digantilah Aba Ubaidah Ibnu Jarrah ketika memimpin pasukan di Syam. Nomor 5, wa min manaqibihi sallallahu radhiyallahu anhu annal Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kana yakrah mukhalafatahu. Termasuk keutamaan Abu Ubaidah, Umar Al-Faruq itu benci untuk menyelisihinya. Apa maksudnya benci untuk menyelisihinya? Umar bin Khattab itu benci untuk menyelisihi Abu Ubaidah. Berarti senang untuk apa? Mengikuti. Umar itu masih ingat kan kisahnya kemarin tuh? Nggak tahu sudah saya jelaskan apa enggak. Pernah ada wanita-wanita, masih ingat nggak kisah itu ya? Ada wanita-wanita sama Nabi, sama Rasulullah, datang ke rumah Rasulullah. Rombongan wanita datang ke Rasulullah. Ya, mereka bertanya hukum, tanya ini, tanya itu, sampai-sampai suaranya wanita ini melebihi suaranya Nabi. Dan wanita-wanita ini enjoy, maksudnya enjoy dalam artian bisa menanyakan suatu ilmu kepada Nabi gitu. Tiba-tiba datang Umar ngetuk pintu. Itu langsung wanita itu ketakutan semuanya. Ya, menutup hijab-hijab mereka, merapikan diri mereka karena Umar datang. Padahal sama Rasul biasa saja. Maka Rasul tersenyum. Rasul tersenyum dan mengatakan, heran wanita-wanita ini. Dari tadi sama aku biasa saja. Ketika kamu datang kok mereka langsung takut semuanya. Kok mereka lebih takut dengan kewibawaanmu daripada aku gitu. Kata Rasul, enggak ya Rasul, aku lebih wibawa, lebih berat ditakuti. Setan pun takut sama Umar. Lah ini anehnya, Umar ini sungkan sama Abu Ubaidah. Paham gak maksudnya? Disegani orang, wanita-wanita aja takut. Ya, setan pun takut. Tapi ini orang, Umar bin Khattab ini dengan kehebatan beliau sungkan sama Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini menunjukkan siapa? Menunjukkan apa? Keutamaan siapa? Abu Ubaidah. Orang sekelas Umar loh. Segan, ya. Harusnya kan semua sahabat segan sama Umar. Ini ada sahabat yang disegani Umar. Jadi kalau antum ditanya orang siapa sahabat yang disegani Umar, jawabannya siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Lama kharaja Umar ibn Khattab ila Syam, ketika Umar bin Khattab pergi menuju Syam, ukhbira, beliau dikasih kabar annal waba qad waqa'a biha, bahwasanya terjadi wabah, penyakit di negeri Syam, Suriah, ya. Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Yang dibahas itu kemungkinan Suriah. Jadi ketika mau berangkat ke Syam, dapat kabar bahwa di Syam ada penyakit wabah, penyakit taun. Tahu taun ya? Apa? Taun itu saya nggak tahu yang benar itu kusta apa lepra. Karena kadang-kadang diterjemahkan lepra, kadang-kadang diterjemahkan kusta. Yang benar yang mana? Sama coba ya. Ada yang dokter di sini? Mana coba dokternya? Kita berikan ke ahlinya. Lepra itu apakah sama dengan kusta? Penyakit yang daging bisa menyusut itu. Menyusut terus protol dewi-dewi. Ngerti protol dewi? Seperti itu. Itu apa? Lepra apa kusta? Yes, pokoknya itulah yang antum tahu. Itu taun itu namanya. Nama bahasa Arabnya apa? Taun. Fajama ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabat Nabi, istasyarahum wakhtalafu, minta pendapatnya bagaimana ini. Pasukan kita ada di Syam, Syam kena wabah, saya mau pergi ke sana, bagaimana pendapat kalian? Fakhtalafu, orang-orang berselisih pendapat. Faro'a Umar ro'a man ro'a rujuk faroja'a. Kemudian Umar mau pulang. Beliau lebih cenderung ke pendapatnya orang yang mengatakan apa? Pulang. Mau pulang. Qala Abu Ubaidah mengatakan,
Afiraran min qadarillah, apakah engkau menghindar dari takdirnya Allah? Maksudnya kalau takdirnya nggak kena, ya nggak kena, nggak usah pulang gitu loh. Maksudnya siapa ini? Ubaidah. Afiraran min qadarillah. Jawabnya Umar, lau ghairaka qala ya Abu Ubaidah, seandainya yang ngomong ini bukan kau Abu Ubaidah. Paham maksudnya enggak? Mungkin sudah diapakan sama Umar gitu loh, tapi yang ngomongin Abu Ubaidah enggak enak gitu loh. Paham maksudnya enggak maksudnya ya? Lau ghairaka qala ya Abu Ubaidah, seandainya saja yang ngomong ini bukan engkau ya Abu Ubaidah. Wa kana Umar yakrah khilafau, itu menunjukkan karena Umar itu benci, enggak enak sama siapa? Abu Ubaidah al-Jarrah. Benci untuk menyelisih omongannya siapa? Abu Ubaidah. Karena yakrah an yukhalif Abu Ubaidah fil amri minal umur. Umar ini orangnya tidak enak kalau menyelisihi pendapatnya siapa? Abu Ubaidah. Benci untuk menyelisih pendapatnya Abu Ubaidah. Kata Umar, "Na'am nafirru min qadarillah ila qadarillah." Betul, kita lari dari takdirnya Allah menuju takdirnya Allah yang lain. Tapi akhirnya diomongkan juga pendapatnya Umar. Ya, cuman beliau seandainya yang ngomong ini bukan kau ya Abu Ubaidah. Qala Al-Hafidh berkata melihat cerita tadi itu. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, wa dzalika dalun ala jalalati Abi Ubaidah inda Umar. Ini menunjukkan ya kewibawaan, kebesaran Abu Ubaidah di depan matanya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan akhirnya beliau wafat di sana. Abu Ubaidah. Itu Umar nangis luar biasa itu mendengar kematiannya siapa? Abu Ubaidah. Nanti ada. Wa min manaqibi annau amin hadil ummah. Yang nomor 6 ya. Termasuk keutamaan Abu Ubaidah adalah beliau adalah aminu hadil ummah. Beliau adalah al-amin. Apa al-amin itu? Kepercayaan. Ini al-amin gelarnya Nabi sebelum diangkat jadi Nabi. Orang kafir jahiliyah, tua muda, kaya miskin, cewek cowok sepakat Muhammad digelari apa? Sallallahu alaihi wasallam al-amin. Lah gelar itu disematkan Rasulullah kepada Abu Ubaidah. Rasulullah berkata, likulli ummatin aminun. Setiap umat memiliki orang kepercayaan, orang yang amanah. Wa aminu hadil ummah, dan orang terpercaya dari umat ini Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan beliau ikut perang sama Rasulullah, perang Badar, dan orang yang ikut perang Badar dijamin masuk surga. Kan dulu sudah saya ceritakan kan kisahnya Ibnu Abi Balta'ah yang mengirimkan apa? Surat itu dijamin masuk surga, diampuni. Apalagi Abu Ubaidah al-Jarrah. Semua orang yang melakukan perang Badar diampuni Allah. Semua orang yang ikut perang Badar gak mungkin munafik. Paham? Gak mungkin munafik. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala inna likulli ummatin aminan. Sesungguhnya pada setiap umat ada al-amin, orang terpercaya. Wa inna aminana, dan sesungguhnya orang terpercaya kami wahai umat Islam yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ini yang ngomong siapa ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas. Siapa Anas itu? Nanti akan ketemu dengan sahabat Anas. Anas bin Malik adalah pelayan kecilnya Rasulullah. Anna ahlal Yaman qadimu ala Rasulillah. Penduduk negeri Yaman pernah datang kepada Rasulullah. Qalu, mereka berkata, ibhats ma'ana rajulan. Ya Rasulullah, tolong utus bersama kami ke negeri Yaman seorang laki-laki yu'allimuna as-sunnah wal Islam, untuk mengajarkan kepada kami as-sunnah dan al-Islam. Lu kan lafaz sunnah sudah ada sejak zaman itu, sejak zaman sahabat. Karena sekarang lafaz sunnah dibuat pelecehan. Ustadz sunnah, kalian punya ustadz sunnah, kami punya ustadz wajib. Banyak kan gitu kan dibuat pelecehan. Dikira sunnah ini bukan apa? Ketika alhamdulillah dapat hidayah sunnah, banyak yang komentar, hidayah kok ke sunnah? Hidayah ke Islam dari dulu ya Islam. Padahal lafaz sunnah sudah dipakai siapa? Sahabat. Orang-orang Yaman ini loh datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong utus seorang kepada kami negeri Yaman untuk mengajarkan kepada kami apa? As-sunnah wal Islam. Dan sunnah kalau di zaman itu dimutlakkan, diucapkan sunnah di zaman itu, maksudnya itu bukan sunnah menurut orang-orang ahli
Fikih kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu maksudnya. Paham maksudnya ya? Tapi sunnah yang dimaksud di situ apa? Ya, sunnah ajarannya Nabi. Islam itu sendiri. Al-Islam huwa sunnah. Islam adalah sunnah. Was sunnah hiyal Islam. Dan sunnah adalah Islam. Imam Ahmad punya kitab namanya Usulus Sunnah, pokok-pokok sunnah. Bukan berarti sunnah di sini artinya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan bukan itu. Sunnah artinya ajaran Islam. Artinya tuntunan gitu loh. Ya. Kemudian setelah minta menyampaikan keinginannya orang-orang Yaman ini, qal fa akhadha bi yadi Abi Ubaidah, maka Rasulullah mengambil tangannya Abu Ubaidah. Kemudian Rasulullah mengatakan, hada aminu hadil ummah, ini adalah orang amin, kepercayaan paling amanat di antara umat ini. Wa an Hudzaifah, dan dari Hudzaifah ibnu Yaman. Siapa Hudzaifah ibnu Yaman? Sahabat Nabi yang mulia, anaknya Yaman. Beliau sahabat, ayahnya juga sahabat. Yaman, pernah dengar kan Hudzaifah ibnu Yaman? Yaman ini terbunuh dalam perang Uhud. Siapa yang bunuh? Sahabat sendiri. Karena saking apa? Paniknya. Nah, Hudzaifah ini sahabat yang paling tahu tentang kejelekan-kejelekan. Kalau sahabat-sahabat lain tanyanya tentang kebaikan-kebaikan, maka Hudzaifah ibnu Yaman sahabat yang selalu tanya tentang yang jelek-jelek itu. Makanya Umar bin Khattab pernah berkata, siapakah di antara kalian yang tahu tentang fitnah? Diam semua, yang bisa jawab siapa? Hudzaifah ibnu. Dan Hudzaifah ibnu Yaman ini satu-satunya manusia yang dikasih tahu Nabi daftar nama-nama orang munafik. Umar ndak, Abu Bakar ndak. Beliau dijuluki Shahibus Sirrin Nabi, pemegang rahasia Nabi. Siapa namanya tadi? Hudzaifah. Ini Hudzaifah berkata, Ja'a ahlu Najran ila Rasulillah, telah datang penduduk Najran kepada Rasulullah. Najran itu Pak, kalau zaman dulu ikut Yaman. Kalau zaman sekarang ikut Saudi bagian selatan. Kalau peta lama zaman dulu Najran masuk negeri apa? Yaman. Tapi sekarang Najran ini posisinya ada di mana? Saudi paling selatan. Saya pernah ngomong gitu waktu di Saudi, ngomong Najran, saya ngomong sama orang di depan saya, orang Arab Saudi. Sama orang Yaman. Najran ini dulu kan ikut Yaman. Sekarang ikut Saudi, langsung saya disuruh diam. Karena itu politik, maksudnya jangan diomongkan di Saudi itu. Kan itu kan sudah wilayahnya apa? Politik, invasi atau penyerangan atau dulu bagaimana, wallahu alam, itu kan sudah bicara politik. Tapi saya berbicara tentang peta ya. Paham saya ya? Najran dulu ikut apa? Yaman, negeri Yaman, kategorinya negeri Yaman. Tapi sekarang beliau Najran ini ikut wilayah Saudi. Kalau dulu Yaman ya. Baik. Seperti kisah Ashabul Ukhdud, tahu? Ashabul Ukhdud pernah dengar? Itu juga yang ada itu manusia dipasukkan apa? Parit. Itu insya Allah juga terjadi di Najran. Ya, Najran banyak kisahnya. Ya. Ja'a ahlu Najran ila Rasulillah, penduduk Najran datang ke Rasulullah. Faqalu ya Rasulullah ib'ats lana rajulan aminan. Ya Rasulullah, kirimkan kepada kami, utus kepada kami seorang laki-laki yang terpercaya. Maka Rasulullah menjawab, la ab'atsanna ilaikum rajulan aminan haqqa amin. Benar-benar aku akan utus kepada kalian lelaki yang terpercaya, yang benar-benar terpercaya. Ya. Kemudian siapa orang itu? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sabian, keutamaan yang nomor 7. Wa min manaqibi anna wafatahu kanat syahadata fi sabilillah. Sesungguhnya kematian Abu Ubaidah ibnul Jarrah adalah kesyahidan, dan beliau menggabungkan 2 syahid. Waktu itu beliau tugas jihad ke Syam plus beliau terserang penyakit taun. Berarti beliau mengumpulkan 2 kesyahidan. Syahid karena tertimpa penyakit taun, yang kedua syahid karena beliau dalam posisi apa? Berjuang di jalan Allah. Dan ada hadis kan bahwa syahid itu tidak hanya mati di medan perang, ada syahid-syahid yang lain. Di antaranya orang yang mati karena kena penyakit taun. Ada yang mati karena apalagi? Kejatuhan, reruntuhan, kebakar dan seterusnya.
mawaqifuhu, sikap-sikap kepahlawanannya, fil wala wal bara, dalam hal loyalitas. Qatala Abu Ubaidah ibnul Jarrah abahu fi ghazwati Badri al-Kubra. Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini telah membunuh ayah kandungnya sendiri dalam perang Badr. Perang Badr itu perang antar keluarga. Seorang bapak harus berhadapan dengan siapa? Anaknya. Seorang anak berhadapan dengan bapaknya. Seorang saudara berhadapan dengan saudara. Seorang paman berhadapan dengan keponakan. Seorang keponakan berhadapan dengan paman. Itu perang Badar. Diuji bener-bener. Makanya nggak ada kemunafikan. Orang yang ikut perang Badar nggak ada yang munafik. Dan Rasulullah SAW mengatakan, nih, saya hanya menyampaikan bagaimana dulu itu peperangan di antara para sahabat, di antara sahabat dengan keluarga mereka sendiri. Rasulullah mengatakan, nanti kalau kalian ketemu Abbas dalam perang Badar, Abbas apanya Nabi? Paman. Berarti di barisannya siapa? Di barisannya kafir Quraisy. Paham sampai sini? Kata Rasulullah, nanti kalau kalian ketemu Abbas jangan dibunuh, karena dia itu ikut terpaksa. Apa maksudnya? Ada seorang sahabat, kalau nggak salah namanya Abu Hudzaifah, bukan Hudzaifah bin Yaman loh ya, beda lagi. Kalau nggak salah Abu Hudzaifah, ketika mendengar Rasulullah berkata seperti itu, langsung dia berkata, demi Allah seandainya, atau dia mengatakan, seandainya aku ketemu Abbas ini, aku akan membunuhnya. Padahal Rasulullah mengatakan, kalau kalian ketemu Abbas jangan dibunuh. Pamannya Nabi itu. Kata Hudzaifah ini mengatakan, kalau aku ketemu siapa? Abbas, benar-benar aku akan membunuhnya. Aku berhadapan dengan ayah kandungku, dan seandainya ayahku ada di depanku, niscaya aku akan membunuhnya. Kemudian aku biarkan Abbas begitu saja. Demi Allah, kalau aku ketemu Abbas, tak panggal kepalanya Abbas itu. Kedengaran Rasulullah omongan ini. Kedengaran Rasulullah. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, da'ni adribu unukau. Ya Rasulullah, biarkan saya panggal kepalanya Abu Hudzaifah karena menolak perintahmu. Ya. Makanya dalam perang itu ketemu sama Umar, Abbas ini. Abbas, masuklah Islam kamu ini. Ya, demi Allah, masuk Islamnya kamu lebih tak senengi daripada masuk Islamnya Khattab, bapakku sendiri. Bayangkan, Umar bin Khattab sampai ngomong gitu. Karena aku mendengar Rasulullah ngomong gitu. Nah, gara-gara diomongi Umar kayak gitu, ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepalanya siapa tadi? Abu Hudzaifah ini. Faqad nafaqat, dia telah melakukan kemunafikan ya Rasulullah. Enggak tenang hatinya Hudzaifah ini semenjak omongannya Umar. Ya tenang sekali. Sampai akhir perang Badr ini, termasuk yang tewas bapaknya siapa? Abu Ubaidah ini. Kan yang Abu Ubaidah siapa? Hudzaifah, Abu Hudzaifah. Itu semua yang gugur, yang mati dalam perang Badr, orang kafir Quraisy dimasukkan sumur semua. Di antaranya bapaknya ini, Abu Hudzaifah. Ayahnya diseret-seret, anaknya melihat, sedih anaknya. Abu Hudzaifah sedih melihat ayahnya diseret-seret, sedih dia. Maka didatangi oleh Rasulullah. Ya. Bukan Abu Ubaidah, Abu Hudzaifah. Saya belum cerita Abu Ubaidah ini. Saya menggambarkan saja bahwa perang Badar dulu itu perang antara apa? Keluarga. Sampai sini paham ya? Maka sedih melihat ayahnya ditarik-tarik, diseret-seret, dimasukkan sumur, sedih dia. Didatangi sama Nabi. Apakah engkau menjumpai sesuatu dalam hatimu karena kematian ayahmu? Tidak ya Rasulullah. Aku yakin bapakku masuk neraka. Tapi yang menyedihkan aku adalah aku tidak bisa memberi hidayah kepadanya. Padahal dia yang ngasih aku rezeki, maksudnya ngasih aku makan. Dia membimbing aku tentang adab dan akhlak. Tapi aku sayang tidak bisa mengantarkan hidayah kepadanya. Takut tidak Abu Hudzaifah? Takut, gak tenang hatinya karena omongannya siapa tadi? Umar bin Khattab. Maka dia berazam, tidak ada yang menyelamatkan aku dari kemunafikan kecuali aku harus mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia itu enggak munafik, tapi takut dengan sendirinya begitu. Karena tidak ada orang yang perang Badar itu apa? Munafik. Dan sejarah mencatat ini beliau ini nanti wafat insyaallah kalau enggak salah dalam perang melawan Musailamah al-Kadzdzab. Dan sesuai dengan tekadnya, tidak ada yang bisa menyelamatkan aku dari tuduhannya Umar kecuali aku harus mati di jalan Allah. Mati temenan, sungguhan. Semoga Allah meridhai beliau. Ya. Lah diantara ini Abu Ubaidah ketemu bapaknya, ya. Dan beliau sendiri yang membunuh bapaknya. Ya. Anak ketemu bapak dalam perang, ini memusuhi Nabi, ini mencintai Nabi. Karena itu ini anak membunuh ayahnya. Langsung turun ayat dari langit, ya, yang yang menggambarkan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah
tidak akan kau jumpai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Rasul. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka adalah ayah-ayah kandung mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri. Waktu perang, Abu Bakar berhadapan sama anaknya. Anaknya belum masuk Islam. Pernah dengar kisah itu kan? Jadi berhadapan dengan dulurnya dewi-dewi. Makanya ketika perang Badar itu muncul 3 orang kafir Quraisy, pendekarnya. Keluar kalian, mubarazah. Tahu mubarazah? Mubarazah itu tanding satu-satu. Keluar orang-orang Ansor 1, 2, 3. Ketika keluar orang Ansor, kata 3 orang Quraisy ini, siapa kalian ini? Saya nggak ngelihat kalian, saya nggak kenal kalian. Pulang, saya nggak butuh kalian. Keluarkan anak paman kami. Paham maksudnya kan? Maksudnya yang antang gitu loh, sama-sama Quraisynya. Itu menunjukkan perang Badar itu diuji oleh Allah, ketemu dengan sanak kerabat sendiri. Dan itu dibuktikan oleh siapa? Abu Ubaidah ibn Jarrah. Beliau membunuh ayah kandungnya, karena ayah kandungnya memerangi Rasulullah. Fi ghazwati Uhud. Tahu perang Uhud yang kedua? Perang Uhud ini kan banyak para sahabat yang apa? Lari dari Rasulullah, kocar-kacir gak karu-karuan, kan gitu kan? Dan ada orang yang senantiasa selalu sama Nabi, Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena tombak, kena gigi beliau patah. Kemudian wajah beliau terluka. Dan kepingan-kepingan dira itu baju besi. Baju besinya itu yang dipakai Nabi itu 2, rangkap 2. Perang Uhud itu Rasulullah pakai baju besi double 2. Setelah itu diantara kepingan-kepingan logam itu ada yang menancap di sininya Nabi Rasulullah sallallahu, di pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar ingin mengambilnya. Kata Abu Ubaidah, jangan. Aku bersumpah ya kepada Allah kepadamu, tolong jangan kau sentuh itu, biarkan aku. Akhirnya Abu Ubaidah yang mengambil. Kalau pakai tangan takut merobek dan melukai Nabi, maka Abu Ubaidah mengambil dengan apa? Giginya sampai apa? Sakotot berarti jatuh itunya beliau, gigi beliau. Karena saking khawatirnya melukai Nabi pakai gigi. Ya. Bahkan Abu Ubaidah min ahsanin nasi hatma. Itulah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kemudian beliau wafat karena kena penyakit taun. Tadi sudah saya terangkan ya. Dan orang yang tertimpa penyakit taun ini banyak fadilahnya ya. Fil infak fi sabilillah, beliau dalam masalah infak juga sangat banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk keutamaannya Umar bin Khattab, insyaallah sebentar lagi selesai. Umar bin Khattab mengatakan, "Tamannau." Kata Umar bin Khattab, mengandailah kalian, berharaplah kalian. Maka orang-orang berkata, "Atamanna law anna hadhihi dar mamlu'a dhahaba." Saya mengandai, saya berharap rumah ini penuh dengan emas, lalu saya infakkan di jalan Allah. Itu yang diandai sahabat itu seperti itu. Kata Umar lagi, berharaplah, mengandailah. Maka orang mengatakan, saya berharap rumah ini penuh dengan permata, ya, untuk aku infakkan di jalan Allah. Jadi bukan untuk dirinya, diulangi lagi 3 kali. Ya, mengandailah kalian, berharaplah kalian. Mereka mengatakan, manadri Amirul Mukminin, kami nggak tahu lagi mengandai dengan apa wahai Amirul Mukminin. Setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, adapun saya berharap rumah ini penuh dengan laki-laki seperti Abu Ubaidah ibn Jarrah, wa Mu'ad bin Jabal, wa Hudzaifah ibn Yaman. Itu menunjukkan 3 orang ini sangat berkesan di hatinya siapa? Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'ad bin Jabal, dan Hudzaifah ibnul Yaman. Kemudian yang terakhir di antara nasihat beliau, sangat banyak, saya ambil sebagian saja. Nasihat Abu Ubaidah bin Jarrah adalah beliau mengatakan, ala rubba mubayyidin li thiyabihi mudannisun lidinihi. Berapa banyak seorang yang memutihkan pakaiannya tapi dia mengotori agamanya. Ala rubba mukrimun li nafsi wa walaham muhin. Berapa banyak orang berupaya memuliakan jiwanya tapi sebenarnya dia telah menghinakan jiwanya. Idra'us sayyi'at al-qadimat bil hasanat al-haditsat. Iringilah kejelekan-kejelekan masa lalu dengan kebaikan-kebaikan yang sekarang yang akan datang.
Falau anna ahadakum amila bi minas sayyi'at ma baina wa bainas sama'i tsumma amila hasana. Ya, bisa jadi salah seorang di antara kalian melakukan kejelekan-kejelekan antara langit dan bumi, kemudian dia melakukan amal kebaikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan itu mengampuni atau menghapuskan kejelekan-kejelekan yang ada. Shadaqallah Abu Ubaidah ibn Jarrah, benarlah apa yang dikatakan oleh Abu Ubaidah. Shadaqa wallah Abu Ubaidah ibn Jarrah, yang diomongkan sama dengan firman Allah, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa melenyapkan kejelekan-kejelekan. Dan beliau wafat ketika beliau ada di negeri Syam. Kemudian beliau terkena penyakit taun dan beliau sabir. Kalau di suatu negeri ada penyakit taun, maka yang di luar nggak boleh masuk, yang di dalam nggak boleh keluar. Dan diantaranya Abu Ubaidah mengatakan, saking takutnya Abu Ubaidah, beliau berkata seperti ini, mathalul qalbil mu'min, beliau mengatakan, seandainya saja wadidtu anni kabshun fadabahani ahli faakaru lahmi. Seandainya saja aku menjadi, atau aku berharap seandainya saja diriku menjadi seekor domba, kemudian aku disembeli oleh keluargaku, kemudian mereka memakan dagingku dan memasaknya dengan kuah. Apa maksudnya itu? Maksudnya apa? Ini sahabat takut dengan hisabnya Allah, sampai mereka itu berharap jadi seekor domba. Sudah mati sudah ada apa-apa. Maksudnya yang takutnya. Dan ini banyak diriwayatkan dari para sahabat. Ada sebagian sahabat juga yang mengatakan, seandainya diriwayatkan, ya sebenarnya wallahu alam, dikatakan seandainya saja aku menjadi burung-burung, tentu aku tidak dihisab, tidak atasku, tidak bagiku. Apa maksudnya? Ya tidak dapat pahala, ya tidak dapat siksa. Seandainya saja aku menjadi burung-burung, saking takutnya para sahabat. Ini padahal dijamin masuk surga. Demikian apa yang disampaikan. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan belajar tentang Az-Zubair bin Awam, ibnu amati Rasulillah, anak dari bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Az-Zubair bin Awam sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah keponakan Khadijah binti Khuwailid, dan beliau adalah istri dari suami dari Asma binti Abi Bakar. Insyaallah akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.